Hari ini kita langsung ke topik aja. Kalau baca assignment ini sih pada dasarnya untuk bantu para teman-teman semua yang lagi belajar di sini, yang mau ngadepin dissertation-nya bentar lagi atau yang lagi ngerjain, kira-kira seperti itu. Ini di depan ada dua bicara kita nih yang ini Felix, yang dua itu Pak Teguh. Mereka berdua yang akan bicara nanti di sini. Kalau kira-kira ada pertanyaan bisa langsung tanya aja. Sesi seminarnya sendiri kan kira-kira 40 menit. Kemudian kita break 5 menit, nanti ada sesi konsultasi bagian dissertation. Sesi konsultasi ada yang boleh masuk. Itu aja sih. Ya. Nama saya Felix. Saya murid PhD di sedang mengambil neuroscience. Jadi sebenarnya background aku lebih ke sains, tapi aku coba menyesuaikan materi ini supaya applicable juga buat semua murid bisnis, social science atau bahkan arsitek. Dan jadi selain aku dalam bahasa Inggris, tapi mungkin aku kan jelaskan dalam bahasa Indonesia karena ada baiknya juga kasih contoh cara penulisan disertasi yang baik, bahasanya bagaimana, kata soal gimana. Jadi makanya alasannya kenapa saya dalam bahasa Inggris. Tapi kalau ada pertanyaan atau ada sambungan apapun bisa langsung aja. Pertama yang saya bilang adalah disertasi itu adalah penulisan yang sangat sulit. Jadi perlu motivasi yang sangat besar dan tidak ada lagi yang bisa memotivasi Anda selain Anda sendiri. Jadi camkanlah dalam pikiran Anda bahwa disertasi itu tidak gampang membuatnya dan perlu motivasi yang sangat besar dari diri kita. Untuk memulai, aku rasa ada baiknya kita meninjau kembali bagaimana cara menulis secara akademis. Karena dari aku pernah baca disertasi para pelajar Indonesia yang ada di sini, itu kebanyakan ada beberapa tata bahasanya yang salah atau kurang benar. Dan itu umumnya bisa kita summarize dalam 3 bidang ini. Jadi yang pertama adalah isi. Jadi penulisan isi kalimat kamu harus logical, argumennya harus logical dan juga harus argumen penting. Karena kalau argumennya tidak penting itu cuma wasting words dan sebenarnya nggak perlu. Lalu writing style kita dalam menulis disertasi atau tugas harus akademis, harus formal dan juga harus objektif. Jadi tidak memihak ke satu sisi, tidak terlalu berat ke satu sisi atau sisi yang lain. Lalu dalam communicating idea harus kohesif dan harus coherent. Dan sekarang aku akan menjawab satu dari semua sisi ini. Yang pertama isi. Jadi argumen yang kita tulis apapun itu harus logical. Jadi contohnya pembelian sepatu lebih tinggi di older women. Ini mesti due to menopause. Logical. Tidak logikal. Karena nggak mungkin hanya gara-gara mereka menopause mereka semua pergi beli sepatu. Karena tidak logikal. Tapi kalau kita bilang this must be due to the more free time that older women have, maka itu menjadi suatu argumen yang logikal. Karena memang older women lebih banyak free time sehingga mereka lebih bisa beli sepatu. Makanya penting dalam menulis sentence dan argumen itu harus selalu menunjukkan bahwa argumen kamu logikal atau tidak. Lalu yang kedua, argumen yang kamu berikan harus penting. Jadi misalnya kamu menemukan bahwa orang-orang yang meminum kopi dengan susu lebih cenderung gemuk atau lebih suka menonton sepak bola saat minum kopi. Mana yang lebih penting?
gemuk ya, karena kalau kamu menemukan kalau minum kopi dengan susu bisa gemuk, orang semua jadi takut nggak mau minum kopi dengan susu. Jadi lebih penting kita tahu mengenai itu daripada tahu orang yang minum kopi dengan susu lebih suka nonton football. Cuman ada beberapa trik dalam meningkatkan impact dari argumen kamu. Jadi kamu bisa dengan menggunakan penulisan kalimat atau penstrukturan argumen, kamu bisa membuat impact dari research kamu lebih besar daripada yang sebenarnya. Jadi contohnya, kamu menemukan bahwa dari tahun 2013 sampai 2014, Instagram itu paling banyak diakses oleh anak-anak muda ketimbang semua sosial media yang lainnya. Nah, kamu bisa tulis, maka Instagram adalah number one social media. Memang logical kan? Dan memang penting. Tapi kalau misalnya kamu buat kalimatnya, maka untuk advertising untuk tahun 2014 lebih penting kita pindah ke Instagram. Kalau mau kamu memperhatikan anak muda, maka research kamu akan menjadi sesuatu yang lebih high impact. Karena itu memberikan implikasi yang besar terhadap advertising agency. Jadi dengan mengganti argumen kamu slightly aja, kamu bisa membuat finding kamu menjadi lebih impactful daripada sebelumnya. Ya. Lalu writing style. Akademik, tentunya kita tahu kalau akademik itu harus cautious. Karena kalau misalnya kita membuat argumen yang akademis harus berhati-hati, nggak bisa langsung karena A maka B. Kita harus bilang, mungkin karena A maka terjadilah B. Makanya kita harus memberikan caution word seperti probably, this is probably because basketball seems to be perceived. Jadi lebih hati-hati ketimbang langsung this is because this. Kemudian formal. Jadi misalnya ya kalimat pertama kamu bisa lihat sangat informal. I think the theory is rubbish. Tapi kalau misalnya kamu berubah menjadi sesuatu yang formal seperti, in my opinion, the theory of motivation is not befitting in assessing the current circumstances. Itu menjadi suatu kalimat yang sangat wow gitu. Kalau orang baca pun semua langsung kayak, ini akademis sekali gitu. Lalu objektif. Jadi penting juga mungkin dalam menulis presentasi ataupun assignment harus selalu memikirkan dari dua belah pihak. Contohnya, kamu menemukan bahwa steroid yang diberikan kepada wanita yang women tidak mengganggu level hormon mereka. Nah, kamu bisa bilang nih, Develiper dan Lee juga menemukan bahwa steroid tidak berbahaya terhadap hormon di wanita. Maka kamu bisa simpulkan, administrasi steroid itu memang tidak berbahaya untuk wanita. Tapi kalau misalnya ada studi lain yang menemukan bahwa berlawanan, jadi misalnya Pirza dan Chen menemukan bahwa di wanita-wanita Asia, kalau kamu berikan steroid, itu sangat-sangat mengganggu level hormon mereka. Kamu nggak bisa pura-pura, itu nggak ada, itu bohong gitu. Nggak bisa, itu juga harus dimasukkan dan harus dipertimbangkan dalam argumen kamu. Maka kamu bisa menyimpulkan bahwa, memang efek steroid terhadap estrogen itu sesuatu yang etnik spesifik. Jadi, memang di Asia mungkin ada efek, tapi di Eropa seperti ditemukan oleh Develiper dan Lee, dan juga kamu juga menemukan karena kamu di UK menemukan tidak ada gangguan, berarti memang itu etnik spesifik. Jadi kesimpulan kamu pasti jadinya berbeda kalau kamu menentukan dari dua belah. Lalu kohesi. Kohesi itu adalah unity. Ini kohesi dan koherensi adalah dua yang paling sering orang salah. Jadi ini yang paling sering kalau misalnya aku baca disertasi orang, masalahnya itu di kohesi dan koherensi. Kohesi itu adalah unity. Jadi semua kalimat di dalam satu paragraf kamu harus berbicara mengenai satu argumen. Tidak boleh dari satu argumen loncat ke argumen berikutnya tanpa ada transisi. Jadi misalnya, internet shopping is the most used method of shopping. Oke, kamu menentukan argumen kamu internet shopping itu paling sering dipakai. Terus kamu bilang tiba-tiba Amazon is the website that gives the best deal. Tiba-tiba loncat ke Amazon. Terus tiba-tiba loncat lagi ke the deal of buy one get one free. Loncat lagi ke buy one get one free. Lalu loncat lagi tiba-tiba ke Tesco dan macam-macam. Mungkin ini contohnya agak-agak ekstrim, tapi kurang lebih jangan sampai beginilah. Jadi selalu ingat kalau kalimat pertama dan kalimat terakhir kamu harus topic sentence yang merupakan argumen kamu, dan sisa-sisa kalimat lainnya di paragraf itu harus mensupport topic sentence kamu sendiri. Itu kurang lebih kohesi. Lalu coherence itu adalah flow.
Jadi kalau kita kamu membaca paragraf dari seseorang, itu harus argumennya flow, transisinya harus smooth tanpa ada gap in between. Caranya ada 4 cara, repeating nouns, use precision signals, consistent pronouns, dan logical order. Repeating nouns, ini jadi contohnya misalnya gini, the use of e-banking is still rare nowadays. People still consider it as inconvenient. Oke, kamu menjadikan it ini sebagai the use of e-banking. They claim that, kamu bisa buat itu sebenarnya, they claim that it needs special skills. Tapi kalau misalnya kamu ganti it di sini dengan the use of e-banking, maka argumen kamu akan lebih strong. Karena orang akan selalu ingat, oh kamu tuh berbicara mengenai e-banking, bukan berbicara mengenai bisnis in general or something like that. Lalu transition signal. Transition signal itu juga penting. Jadi kalau misalnya argumen kamu berikutnya mensupport yang sebelumnya, maka kamu gunakanlah therefore, hence atau thus. Kalau misalnya argumen kamu berlawanan, kamu bisa tulis however, in contrast, dan juga kalau misalnya kamu mau conclude, in conclusion, to conclude, dan sebagainya. Jadi itu transition signal itu cukup penting. Lalu pronoun. Pronoun kamu juga harus konsisten. Contohnya, dogs are the biggest transmitter of rabies. They can spread 2 million virus in one bite. They kamu di sini merefer ke dogs, ya. Lalu di kalimat berikutnya, they cannot be killed except by injecting it with an antiviral drug. Nah, sekarang di sini, they yang di sini refer ke mana? Refer ke rabies virus kan, bukan ke dog. Nah, kalau misalnya sebelumnya kamu udah pakai day untuk dog, maka orang akan assume day ini merefer ke dogs. Nah, jadi perhatikan kalau misalnya kamu menggunakan pronoun, jangan sekedar hanya mengganti semuanya dengan pronoun, pikirkan kembali di mana patutnya dipakai pronoun, di mana patutnya dipakai noun itu sendiri. Lalu idea kamu juga harus logical, jadi jangan loncat-loncat. Jadi misalnya highest water use is in America now. Terus kamu loncat, water is a scarce resource worldwide. Terus ngomong lagi ke Amerika, among use in America 20% are wasted research. Loncat lagi, water is now considered not recyclable material. We should use water wisely. Terus tiba-tiba Amerika lagi, the wise water campaign work in America. Jadi kalau bisa Amerika, Amerika saja. Kalau bisa worldwide, worldwide saja. Jadi idea kamu juga harus logical. Oke? Sekarang ada sedikit exercise untuk kalian dari sejauh ini. Ini ada contoh paragraf. Mungkin ada yang mau chime in dari first sentence sendiri. Ada masalahkah dengan first sentence? Ya, Nicola Apple. Ya, Nicola Apple 2010. Kemudian state that boleh nggak kita bilang state that? Ya, stated atau something yang lebih formal, jadi terlalu informal. Humans shop more if they feel the shop like their home. Apa masalahnya? Boleh nggak kita tulis kalau dalam situasi kamu? Oh, Nicola et al. 2010 stated, humans shop more if they feel the shop like their home. Terlalu informal, betul. Jadi mungkin itu argumennya tepat gitu, tapi cara penyampaiannya terlalu kayak kongko-kongko, kayak human shop more if they feel the shop like their home. Jadi bisa kamu berarti bisa Nicola et al. 2010 stated there is increased consumption when the shop is perceived like their home. Kan jauh lebih formal, human shop more. Nah, kemudian kalimat berikutnya. So, to make people come to your shop more often, you make your shop looks like your home. Apa problemnya? Informal juga dan ya sangat informal. Jadi dan sebenarnya ini menipit sebelumnya, bukan? Karena sebenarnya juga sama kan, bilangnya human shop more if they feel the shop like their home. Jadi sebenarnya
kalimat ini sangat-sangat tidak diperlukan. Kalau kamu delete kalimat ini pun tidak ada masalah sama sekali. Ya, kalimat berikutnya. Carol 2011 did this and confirmed their suspicion. Apa problemnya? Apa problemnya? Ya, did this. Did this ini apa? Kamu nggak tahu kan did this ini apa? Jadi harus lebih elaborate. Jadi kalau 2011 misalnya make the shop looks like home and confirm their suspicion. Ada problem nggak? Confirm their suspicion. There ini apa? Merefer ke mana pronounya? Apakah merefer ke Nicola atau merefer ke Carol? Mesti dielaborate. There ini siapa? Kira kalimat terakhir. Therefore, shopping from home may be a popular option for retailers looking for new platforms to launch their product. Apa problemnya? Jangan malu aku nggak menggigit. Apa problemnya? Kayaknya nggak selesai. Dari tadi paragrafnya berbicara mengenai apa? Mengenai membuat shop kamu seperti home, maka orang akan lebih sering shopping. Tapi apakah paragraf ini berbicara mengenai shopping from home? Home shopping itu berbeda sekali dengan membuat shop kamu seperti home. Jadi ini adalah argumen yang tidak cocok dengan paragraf ini sebelumnya. Jadi semua kalimat ini sebenarnya salah. Walaupun grammatically dan semuanya dia no problem. Okay? Ada pertanyaan di bagian ini? Ini adalah Miss USA, kalau kamu tahu sempat skandal sekali karena diberi pertanyaan dalam 1 menit terus jawabannya loncat-loncat dari Amerika ke Afrika ke Irak, loncat lagi ke Amerika, South Afrika. Jadi kalau bisa kamu dalam disertasi jangan sampai menjadi seperti kita. Oke? Lalu sekarang kita ke disertasi. Jadi disertasi itu adalah mereport research yang kamu temukan, findings kamu, yang akhirnya mensupport kamu untuk mendapatkan suatu gelar. Jadi basically sebenarnya, untuk kasar kita bilang, ini adalah menjual riset kamu. Bilang, riset saya ini penting loh, riset saya ini patut untuk mendapatkan gelar ini. Patut untuk mendapatkan master atau bachelor atau whatever. Disertasi itu terdiri dari beberapa bagian. Jadi ini kurang lebih struktur yang umum untuk disertasi. Untuk tiap-tiap fakultas biasanya ada ketentuannya sendiri. Jadi cek kembali dengan fakultas kamu. Tapi kurang lebih harusnya semua yang ada di sini ada. Jadi kamu tetap ada title page, lalu ada table of contents, list of tables dan list of figures, ada abstract, ada introduction, dan introduction itu terdiri dari background, literature review, aims, research question dan hypothesis. Lalu ada metodologi di mana kamu menjelaskan data yang kamu koleksi bagaimana. Kalau untuk orang-orang yang sains kurang lebih juga sering ada materials and methods. Lalu analisis data kamu bagaimana, statistik yang dipakai apa, package-nya apa. Lalu kamu mesti justify method yang kamu pakai itu benar. Kenapa kamu pakai method itu? Lalu kalau misalnya kamu ada membuat asumsi, kamu juga mesti masukkan di bagian metodologi. Lalu result ini khusus hanya memberikan result kamu di graph, table, dan hanya deskripsi singkat. Jadi tidak ada sama sekali menjelaskan apa arti result itu di bagian result. Result itu pure hanya grafik dan apa yang terjadi di grafik. Baru di discussion kamu mendiskus apa implikasi dari result kamu, dan di conclusion kamu berikan conclusion yang kamu bisa tarik dari semua riset kamu, berikan rekomendasi atau implikasi untuk riset ke depannya bagaimana. Dan kamu tutup dengan references dan ada appendices dan acknowledgement. Jadi memang ini cukup panjang, tapi kalau misalnya kamu bisa sukses di dalam semua bagian ini, kamu akan dapat gelar.
Pertama, title page. Jadi di title page penting harus ada title dari disertasi kamu itu apa, lalu nama kamu sebagai author, nama supervisor kamu, dan afiliasi kamu. Jadi departemen apa, institut apa, atau laboratori apa. Lalu university and institution logo ini cenderung optional, tapi untuk desain purpose usually bagus kalau masukkan logo universitas kamu. Lalu date dia disubmit, word count kalau misalnya perlu, dan kadang-kadang ada beberapa yang membuat title page-nya sangat kreatif. Jadi misalnya aku pernah lihat disertasi arsitektur yang title page-nya dibuat warna-warni dengan gambar-gambar karya dia sendiri. Dan itu memang acceptable karena memang course dia itu art. Jadi itu memang acceptable untuk circumstance kita sendiri. Tapi ini adalah contoh title page dari disertasi aku. Jadi kurang lebih standar, ada judul, ada nama author, nama supervisor, lalu ada logo dan ada programnya di bawah. So, ini adalah contoh lagi title page yang aku buat sendiri. Jadi contoh dari disertasi yang akan aku berikan dalam presentasi ini adalah mengenai asosiasi dari penggunaan internet dan rape, divorce, decouple. Yang sebenarnya bohongan. Jadi ini bukan riset asli, cuma untuk contoh disertasi ini kita akan pakai ini. Okay. Lalu abstrak. Abstrak itu cukup susah, jadi aku akan merekomend kalau misalnya kalian menulis abstrak, tulislah terakhir. Karena abstrak itu sebenarnya summary dari semua research kamu. Ada sequence-nya yaitu IMRAD. IMRAD itu adalah Introduction, Method, Result, and Discussion. Biasanya ada word limit, jadi kurang lebih standarnya di bawah 250. Kamu harus mengikuti word limit itu. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Sangat-sangat challenging. Dan harus clear dan harus brief. Jadi ini nggak boleh boros kata. Ada orang yang penulisannya itu suka boros kata. Untuk abstrak kamu sangat-sangat tidak boleh boros kata. Jadi ini contohnya. Jadi ini yang contoh pertama yang menggunakan IMRAD. Jadi dimulai dengan introduction bahwa internet use has skyrocketed. Jadi semakin banyak orang menggunakan internet. Nah, dengan banyaknya penggunaan internet, juga banyak penggunaan internet yang salah, internet misuse. Nah, ini semakin sering ditemukan di kasus-kasus affair atau konflik antara couples. Maka kamu research-nya menginvestigate seberapa banyak breakup atau divorce itu karena penggunaan internet yang salah. Metodenya dengan menggunakan questionnaire yang didistribute ke couples yang part of Northumbria Broken Couple Network. Tidak eksis. Lalu penting kamu menginclude kontrol. Jadi kontrol kamu dari mana? Harus same age, same gender, dari university. Lalu, couples with immediate correlation were interviewed further for qualitative data. Jadi kamu ada quantitative data dari questionnaire dan ada qualitative data dari interview. Lalu result. Di result kamu mesti tunjukkan apa yang signifikan. Jadi couple with bad internet habits were significantly more likely to be divorced. Jadi kamu berhasil menemukan bahwa kalau bisa orang internet habitnya jelek, significantly lebih sering divorce daripada yang tidak, yang penggunaan internet baik. Lalu mau menemukan juga bahwa yang paling sering menyebabkan divorce atau breakup itu adalah karena mereka mengakses pornografi dan Facebook chatting dengan orang lain yang membuat orang cemburu. Lalu hasil kualitatif kamu juga menunjukkan bahwa among successful couple ada high level of communication and trust. Kalau ada discussion, significant association between internet misuse and divorce rate, dan bahwa good communication itu essential. Dan conclusion, bahwa kamu sudah berhasil menunjukkan untuk pertama kali evidence yang konkret terhadap implikasi internet dan relationship breakup. Dan ini, percaya atau tidak, word count-nya cuma 205. Jadi, ini possible. It's not impossible untuk memasukkan semua research kamu ke dalam satu abstrak, itu sangat-sangat possible. Ya. Contoh yang kedua ini mirip dengan contoh pertama, tapi kadang-kadang ada beberapa, misalnya di science atau di social science yang tidak perlu kayak introduction, method, result, discussion. Jadi langsung digabung aja ke dalam satu paragraf. Jadi nggak perlu ini introduction, ini method, langsung aja masuk semuanya gabung. Jadi ini juga bisa, ini juga possible. Okay. Introduction itu penting, terdiri dari
beberapa subsection. Subsection yang pertama adalah background. Di background kamu jelaskan kenapa research kamu ini penting, kenapa kamu melakukan research ini, apa implikasi research kamu ini terhadap dunia akademis. Kamu mesti menunjukkan logik dari argumen kamu, kenapa argumen kamu ini logical, kenapa kamu menghypothesize bisa begini hasilnya. Dan kamu boleh include beberapa literatur dalam background kamu. Lalu kadang-kadang ada beberapa yang meminta literature review yang lebih banyak. Jadi literature review itu basically adalah summary dari semua literature yang pernah ditemukan di dalam bidang itu. Apa yang sudah orang lain temukan di dalam research itu. Penting untuk kamu critically appraise semua references kamu. Jadi jangan hanya gara-gara oh ini ada publication di sini kamu langsung ambil. Jangan. Jadi perhatikan baik-baik apakah itu valid findingnya, apakah finding itu benar-benar applicable buat research kamu atau enggak. Baru kamu masukkan ke dalam literature review kamu. Aim and purpose, perbedaannya hanya sangat-sangat slide. Jadi purpose itu the bigger picture, sementara aim itu yang lebih spesifik. Jadi biasa pakai bullet point, apa yang specifically tujuan dari research kamu ini. Lalu research question itu main research question kamu itu apa, dan hipotesis kamu apa. Ini contohnya. Jadi background menunjukkan kenapa research kamu ini penting. Jadi misalnya internet use has soared over the past few decades. Jadi semakin banyak orang menggunakan internet. Lalu kamu quote dari siapa? With increasing internet use, more and more cases of internet misuse has been reported. And recently, internet misuse has been implicated in divorce, relationship breakup, and marital conflict. However, implicationnya masih circumstantial. Jadi tidak ada studi yang evidensial menunjukkan bahwa memang gara-gara internet misuse, maka relationship itu jadinya break up. Maka kamu bilang, this call for a research to fill the gap. Jadi kamu mau mengisi gap di dalam knowledge ini dan menghasilkan sebuah evidence konkret pertama bahwa internet yang penggunaan internet yang jelek menyebabkan relationship break up. Ya, makanya dan dengan satu paragraf ini kamu bisa menunjukkan kenapa research kamu itu penting. Lalu literature review. Jadi literature review itu biasa aku gampangnya kalau kamu outline terlebih dahulu. Kamu mau men-summarize apa aja di dalam literature. Jadi contohnya dalam kasus tadi, kamu mesti jelaskan internet use itu apa internet misuse, klasifikasinya apa aja, contoh-contoh bad habit dalam internet itu apa. Makanya kamu perlu satu chapter di dalam internet use. Lalu kamu mesti ada chapter lagi satu di relationship breakup. Kamu mendefine breakup in relationship itu sebagai apa aja. Apakah divorce termasuk ke dalam relationship breakup? Apakah cuma konflik doang? Level-levelnya ada nggak? Ada klasifikasi dari breakup nggak? Lalu kamu mesti tunjukkan juga ada nggak orang yang sudah menemukan asosiasi antara internet misuse dan relationship breakup? Ada nggak studi-studi yang sebelum kamu yang menunjukkan itu? Apa hasil yang mereka tunjukkan? Nah, jadi dengan outline aja sendiri kamu mesti cari literaturnya di dalam bidang apa gitu. Ya. Lalu aim and purpose cukup straightforward. Jadi purpose-nya untuk menginvestigate the extent internet misuse play in the breakup. Lalu the aim itu lebih spesifik, ada 3. Jadi misalnya di sini ada nggak asosiasi antara internet misuse dan relationship breakup? Lalu apa saja prediktor-prediktor dari relationship failure? Dan qualitatively kamu interview pasangan-pasangan itu apa yang menyebabkan mereka relationship-nya sukses dan gagal. Dan research question kamu hanya cukup satu kalimat. To what extent is relationship failure attributed to internet misuse? Jadi satu kalimat yang men-summarize semua research kamu. Dan hipotesis. Jadi apa yang kamu perkirakan, apa yang kamu predict dari research kamu ini. Dan kamu masukkanlah satu contoh hipotesis kamu. Oke, mau masukkan masih ada yang bangun dan belum terbang ke dunia sana. Sudah setengah jalan. Metodologi. Untuk metodologi, pertama kamu mesti tunjukkan data collection. Jadi data collection kamu dari mana saja, primary atau secondary data, ada perbedaan
Bagaimana kamu mengkolek datanya? Apakah questionnaire, survei, atau menggunakan eksperimen? Lalu kalau misal kamu menggunakan partisipan, apa inclusion-exclusion kriteria kamu? Jadi siapa saja yang kamu masukkan ke dalam research kamu? Misal kalau bisnis mau marketing research gitu, oh saya hanya menginclude female age 20 to 25, lebihnya kamu exclude. Lalu ada nggak assumption atau modifikasi dari protokol? Jadi misalnya, oh ini ada protokol dari zaman 20 tahun lalu, tapi nggak cocok lagi nih untuk zaman sekarang, karena zaman sekarang pakai internet semua. Jadi kamu bilang kamu menggunakan metode ini yang udah dari 20 tahun, tapi kamu modifikasi untuk tahun sekarang. Apa saja yang kamu ubah dari protokol itu? Lalu khusus untuk sains itu sangat penting untuk masukkan material dan metode. Jadi apa-apa saja metode yang kamu pakai eksperimen kamu dan apa-apa saja material-material yang kamu pakai. Data analysis kurang lebih statistik. Jadi statistical test apa yang kamu lakukan untuk menguji asosiasi di antara kedua bidang itu. Lalu package apa yang kamu pakai? Militat CAM atau SPSS CAM atau Sigma Plot CAM, semua package ini berbeda-beda dan kamu harus pilih version keberapa dan jenis apa. Lalu kamu mesti menjustify metodologi kamu. Ini sangat penting. Kamu harus bisa memastikan pembaca kamu tuh mengerti kenapa kamu memilih metode itu. Jadi misal kalau kamu pilih questionnaire, kenapa kamu pilih questionnaire? Lalu questionnaire kamu ini standardized atau kamu buat sendiri questionnaire? Kalau standardized, kamu mengikuti standar mana? Standar internasional kah? Standar UK kah? Kamu harus tunjukkan semua itu di dalam bagian metodologi kamu. Jadi ini contohnya. Untuk data collection, kamu menggunakan primary data collection by distributing questionnaire containing 10 questions. Kalau misalnya kamu ada questionnaire atau ada survei, masukkanlah itu ke dalam appendix. Jadi di appendix kamu di terakhir, kamu lampirkan. Ini contoh questionnaire yang aku berikan ke partisipan aku. Lalu kamu merekrut partisipan dari mana? Dari network, dari Northumbria University misalnya. Dan materials and methods untuk science, kamu tentukan protokol kamu apa, pernah dipakai oleh researcher mana, dan apa yang kamu assess gitu. Misalnya assess IL1 di dalam seru. Data analysis, jadi kamu melakukan tes apa, ANOVA yang kamu lakukan untuk membandingkan antara apa dan apa. Lalu tunjukkan di statistical package apa, jadi SPSS version 13. Lalu justify metodologi kamu. Jadi we choose this questionnaire structure because sebelumnya sudah pernah dipakai dan itu cocok untuk orang-orang yang emotionally vulnerable. Nah di dalam kasus kamu ex-couple kan emotionally vulnerable, makanya kamu pilih questionnaire ini. Results. Penting memikirkan bagaimana kamu mempresent result kamu. Mana yang paling appropriate untuk result kamu? Apakah pie chart, atau table, atau bar chart, atau graph, atau histogram? Ada banyak sekali caranya. Ingat, kalau misal hasil kamu kuantitatif, apapun itu harus ada standar error, atau standar deviasi, atau harus ada error bar. Sangat-sangat penting. Lalu masukkan caption kamu itu harus informatif, jangan terlalu panjang, jangan juga terlalu pendek. Jadi harus cukup dengan membaca caption, kamu tahu ini apa result ini, apa yang didiskusikan di result ini. Dan sesudah itu kamu bisa masukkan beberapa kalimat untuk mendescribe result itu secara singkat dan apa yang kamu perhatikan dari result itu. Jadi ini contohnya, ini contohnya bar chart. Kamu bisa tunjukkan ada error bar. Lalu kamu bisa kayak, kalau misalnya signifikan, masukkan bintang. Jadi kamu bisa titik di dalam bintang, mark with a star is a key that is significant dengan ANOVA. Jadi orang tahu, oh ini signifikan. Lalu apa yang didiskusikan di tabel ini? Proportion of internet misuse among successful and failed couple. Jadi secara jelas tunjukkanlah semua itu. Ya. Lalu describe result kamu secara pendek. Jadi apa yang kamu temukan bahwa internet misuse is generally higher. Terus apa prediktor yang paling utama dan tunjukkan statistical significance kamu itu di mana. Ini contoh aja dari kisah itu. Jadi sebenarnya nggak harus selalu
itu aja. Kamu bisa juga masukkan video, bisa masukkan foto, atau bisa masukkan apa yang tergantung dengan apa yang kamu lakukan. Kalau misalnya arsitek bahkan bisa melampirkan figurnya sebagai karya desain mereka, gambar mereka. Jadi sebenarnya fleksibel, cuma kurang lebih kalau yang kuantitatif itu seperti yang tadi. Jadi ada bar chart, ada error bar, ada significance dan semuanya. Discussion kamu kembali lagi ke result, lalu diskusikanlah implikasi riset kamu itu apa kemungkinan reason di balik hasil yang kamu temukan, lalu adakah counter argument, ada nggak argumen yang berlawanan dengan hasil kamu. Jadi contohnya di sini kamu dari 3 result ini kamu mendiskus semua masing-masing satu persatu, dan contohnya di sini kamu bisa tunjukkan bahwa Francesca menemukan hasil yang sama among Indonesian men, bahwa high pornographic access tend to lead to reduced intimate distance. Tapi kamu bisa tunjukkan bahwa ada juga yang menunjukkan hasil yang positif, maka kamu bilang ada yang positif, ada yang negatif. Jadi perlu riset lebih lanjut lagi gitu misalnya. Conclusion ini lebih kayak untuk men-summarize semua riset kamu. Ada summary dan ada conclusion. Biasanya tetap ada recommendation. Jadi apa hasil dari riset kamu ini bisa digunakan di general society, dan future work di bidang ini apa saja. Jadi contohnya conclusion, successfully shown for the first time and concrete evidence, dan recommendation. Based on this, we recommend couple therapies to take into account internet habits, dan future work di dalam bidang riset itu harus evaluate the roots or initial motivation driving internet use. References sangat penting di sini, karena di sini sangat memvalue anti-plagiarism. Jadi selalu include in-text citation yang sesuai dengan style yang diminta oleh fakultas kamu. Jadi contohnya science lebih sering minta Vancouver, kalau misalnya social science lebih sering minta Harvard University. Jadi yang in-text citation. Dan biasanya ada bibliografi di akhir, dan untuk mempermudah ini selalu pakai EndNote. Jadi aku kurang tahu apa kalian sudah dibuka cara memakai EndNote, dan mungkin nanti Pak yang berikutnya akan menunjukkan cara menggunakan EndNote. Tapi kurang lebih ini adalah EndNote. Jadi EndNote ini secara otomatis memasukkan semua referensi kamu dengan rapi, tahunnya dan authornya dan jurnalnya, yang nanti kamu bisa secara otomatis hasilkan di Word di bibliografi kamu. Jadi kamu nggak perlu ketik satu persatu lagi. Dan ini cara mereka mendetek plagiarism di UK adalah menggunakan Turnitin. Jadi kalau misalnya kamu copy paste, jadi misalnya ini copy paste dari internet, langsung kelihatan di sini. Oh, ini diambil dari www.medicinenet.com. Jadi dengan gampang bisa ketahuan, oh ini orang plagiarism karena dia mengcopy paste semuanya dari internet. Finally, untuk appendix kamu lampirkan extra information kamu. Contohnya misalnya kamu kalau pakai questionnaire, lampirkanlah. Brosur yang kamu pakai, lampirkan. Advertisement, script di interview kamu lampirkan. Jadi semua apa yang kamu pakai di research yang bisa kamu lampirkanlah di appendix. Dan acknowledgement kamu mem-thank semua yang sudah membantu kamu. Jadi misalnya kurang lebih yang sering di-thank adalah supervisor kamu, lalu teman-teman, lalu partisipan kamu, karena kan partisipan juga harus terima kasih dong sudah memberikan waktu untuk riset kamu. Lalu sponsor, kalau misalnya ada yang membiayai studi kamu juga kamu thank di dalam acknowledgement. Dan akhirnya kalau misalnya kamu sudah melakukan semua itu yang panjang sekali, memang susah tapi akan berakhir di happy ending di mana kamu bisa submit dissertation kamu. Dan akhirnya kamu bisa party. Yeah, thank you very much. Ada pertanyaan? Slide-nya bisa diunggah ya? Bisa, nanti slide-nya bisa karena memang lebih gampang nih kayak kalau kamu baca sendiri satu persatu kayak kalimatnya, gitu. Kamu bisa serap juga cara penulisan disertasi itu gimana gitu. Memang tujuan akhirnya sih slide-nya juga bisa disebarkan.
lebih ke coding, usia coding. Ya, aku ngerti deh. Jadi kualitatif itu misalnya, aku kurang tahu ya, maksudnya konteks riset teman kamu itu apa. Jadi misal ada yang tahun lalu pernah ngerjain market research. Jadi dia fokus grup duduk berlima gitu terus mendiskusikan satu topik. Nah, apa yang dilakukan adalah dia merekam semua pembicaraan dalam 5 menit itu, lalu apa yang cocok dengan hasil dia masukkan. Jadi misal, oh orang ini mengklaim bahwa GM food itu jelek, is bad. Nah dia quote GM food is bad gitu. Jadi ada nih argumen bahwa GM food itu jelek gitu. Nah dia tulis itu sebagai figur dia. Baru dia di bawahnya jelaskan kenapa orang ini merasa GM food itu jelek, adalah di penjelasannya. Kurang lebih sih kayaknya maksudnya lebih gitu. Cuma itu lebih spesifik ke kayak masing-masing kamu risetnya gimana. Jadi kayak arsitektur yang kalau lalu arsitektur itu risetnya kok kualitatif juga kan. Jadi lebih kayak oh ya, window ini kenapa begini gitu, terus jelaskan gitu. Window ini begini karena window ini menghasilkan perasaan ini terhadap manusia gitu. Jadi lebih tergantung konteks kamu sendiri. Tapi figure itu bisa gitu. Kita pasti ada figure di dalam riset kamu. Tergantung. Kamu bisa menggunakan kuantitatif kalau kamu melihat output dari departemen itu. Jadi misalnya kamu membandingkan departemen finance dan di UK, kamu bisa pakai output dari hasil kerja mereka. Jadi misalnya itu terrefleksi di dalam financial productivity of year 2014. Maka kamu bisa ambil data productivity Indonesia dan productivity UK dibandingkan, ada perbedaan yang signifikan nggak? Bisa. Atau kamu bisa juga menggunakan kualitatif. Jadi misalnya kamu cuma kayak mengunjungi departemen finance di Indonesia, lalu mengunjungi juga departemen finance di UK, kira-kira dari pengamatan kamu cara kerja mereka berbeda nggak? Ada culture yang spesifik nggak di UK yang bisa membuat mereka misalnya lebih maju dari Indonesia? Atau mungkin di Indonesia apa yang mereka pakai yang bad habit menurut kamu gitu? Jadi bisa either way, tergantung kamu mau approach-nya bagaimana. Jadi kalau di kasus kamu, kalau aku yang melakukan riset, aku lebih kuantitatif dulu untuk melihat ada perbedaan secara general nggak di parameter-parameter itu. Terus kamu kualitatif lagi untuk mensupport. Jadi kayak melihat di UK dan di Indonesia ada perbedaan nggak? Itu bisa dikombinasi? Bisa. Tapi lebih Nggak harus, not always. Tapi akan lebih scientific kalau aku sebagai orang sains akan lebih scientific kalau kamu ada data quant dan kualitatif. Oke, thank you. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin ada konsultasi one on one juga kalau lebih spesifik ke pertanyaan kamu.
Ada yang bawa flash disk atau storage? Ada. Iya, bisa.
semua kok pakai baru kali itu udah kayak foto langsung gue gitu ya otomatis terus pas gitu kayak lihat udah berlari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Mufriza. Saya hari ini mengambil PhD di Chemical Engineering di Profesor University. Saya dulu masternya juga di juga dan bidang bersama Chemical Engineering. Sebenarnya saya lebih ke science ini. Lo tahu nggak yang di sini berapa orang yang dari science karangannya? Mungkin saya supaya bisa memetakan gitu ya. Tapi nggak tahu dari ya. Atau saya atau engineering gitu ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini ada relevannya, karena sepertinya yang saya sampaikan ini kebanyakan lebih ke apa namanya, ke hal-hal yang ke science gitu. Nanti kalau ada hal-hal yang tentang sosial kayaknya nanti masih baik yang dibagi. Ya, hari ini saya dikasih tugas untuk menyampaikan masalah academic writing assignment ya. Jadi, sebenarnya menurut saya academic writing assignment ini hanya sebuah miniatur dari tesis ya yang disampaikan oleh Mas Felix. Jadi artinya kalau assignment ini udah oke, tesisnya udah oke, pasti assignmentnya bukan masalah lagi gitu kan.
Karena tesis pasti akan, disertasi akan lebih kompleks daripada assignment. Gitu. Ini question dari assignment sebenarnya bagaimana cara kita memulai untuk menulis. Ini yang kadang-kadang susah ya. How to treat the Excel ya. Untuk kita telur itu gimana gitu. Yang andaikan kita punya tugas, biasa di sini kayaknya jarang kan kita terburu-buru kan. Biasanya kan sebulan dikasih waktu ya. Tapi dalam sebulan itu biasanya kadang-kadang ada masalahnya, ada 3 atau 4 assignment. Yang sebenarnya kalau kita break time, break schedule itu mungkin akan bisa dikerjain setiap 2 minggu gitu ya. Tapi masalahnya ketika kita tumpuk di satu waktu, kita seminggu kita akan punya sekitar 3 atau 4 assignment yang akan mungkin itu masalahnya. Sehingga kita akan bekerja seperti 3 hari menyelesaikan satu assignment. Ya salah. Jadi kita tipe yang mana nih sebenarnya? Tipe deadline driven guys atau yang tipe yang sangat organizer? Ya saya pernah mengalami keduanya gitu. Dan assignment saya juga face dari 2 hal tersebut. Ini sebenarnya tipe saya adalah bagaimana organizing your organization. Jadi sebenarnya saya bicara di depan ini bukan berarti saya lebih ahli dengan diet. Karena mungkin saya lebih duluan berada di sini aja gitu. Jadi it's a matter of time aja. Kata Soekarno tuh where you are, I was ya. Where I am, you will be gitu. Jadi yang lebih baik gitu ya. Nah ini when to start the assignment kan. Yang pertama assignment itu kita mulai pasti dari menganalisa pertanyaan ya. Jelas kan. Kemudian cara kedua, jadi analisa pertanyaan ini kita pasti setiap assignment ini assignmentnya kita lebih bicara ke yang academic writing ya, bukan assignment soal misalnya matematik atau apa itu kan nggak perlu dianalisa ya, yang jelas-jelas itu kecuali memang ya dikasih problem solving gitu ya kan. Kasus saya sendiri misalnya cari akumulasi dari limbah dalam satu tank dalam setiap jam. Kemudian kita breakdown questionnya. Di question ini yang pertama ada keyword dari assignment. Pertama ada instructionnya. Instruction ini berupa misalnya discuss ini. How internet misuse affected to force misalnya gitu ya. Jadi situ instructionnya adalah how. Tapi how itu bukan sekedar how aja. Ada dalam balik how itu sebenarnya ada dalam bracket itu discuss gitu ya. Dan cuma how gitu ya. Kemudian ada topik yang bisa jadi dalam suatu assignment itu ada beberapa topik yang nggak cuma satu aja gitu. Yang kita bahas. Kemudian ada fokus. Ini ada spesifik aspek daripada assignment. Kemudian terakhir mungkin kita harus decide aspek mana yang kita akan pilih gitu ya. Dan bisa aja kita punya saya nggak tahu ya, kalau saya dulu kebetulan saya kalau S1-nya nggak di sini. Waktu saya ngambil master dulu saya punya blok modul gitu, yang mana 1 minggu itu dia terus gitu. Kuliahnya itu aja gitu. Dan tiap kuliah itu akan beda-beda topik gitu. Maksudnya dia tetap modul kuliah yang sama, tapi dia akan kasih topik yang beda-beda gitu. Misalnya renewable energy, nanti ada renewable energy misalnya dipandang dari segi biomass energi, nanti ada nuclear energy, jadi kan akan beda-beda. Nanti mungkin di akhir minggu, nanti hari Jumatnya gitu, dari Senin ke Jumat dia akan kasih tugas. Tugasnya adalah pilih salah satu topik yang kamu sukai dan discuss bagaimana how this topic contribute to sustainability misalnya. Berarti kan sangat luas. Jadi kita juga harus memilih salah satu topik dan kita harus buat restriction kita sendiri gitu kan. Tidak mungkin kita akan membahas semuanya gitu ya. Handbook aja nggak akan cukup gitu bahas itu.
Nah, ini salah satu contoh yang proses. Ini misalnya, maaf nanti yang kedua akan ada yang lebih ke sosial. If how process investigation of chemical plant can contribute to sustainability. Ini assignment gitu. Kalau nggak misalnya assignment itu loh kalau kita bahasain apa yang banyak 3.000 kata namanya. 3.000 kata pun saya dari bilang mau apa yang dari itu ya. Kemudian kita coba breakdown questionnya. Yang pertama topiknya. Kira-kira di sini apa topiknya? Inti dari pertanyaannya kira-kira apa? Yang tahu nggak? Ini mungkin terlalu engineering dan terlalu kimia lagi. Ya, topik di sini ada yang bisa nebak kira-kira apa topiknya? Sustainability. Apa lagi? Apa kira-kira topiknya? Ya, proses identification. Jadi memang bisa sustainability dan proses identification. Tapi di sini sebenarnya topiknya lebih ke proses identification ya. Jadi ini karena saya mengikuti modul itu bukan yang saya tahu. Di sini kemudian instruksinya apa ini? Instruksinya apa nih kira-kira? Apa yang disuruh di assignment? Disuruh apa? Ini jangan malu lah ngomongnya. Saya nggak ingin kira apa instruksinya nih di assignment ini? Kira apa? Apa yang disuruh? How kan? Kan namanya how. Biasanya instruksinya tuh di depan. How gitu. How ini nggak sekedar how aja gitu kan? Discuss how gitu. Nanti saya akan tunjukkan discuss ini apa sih sebenarnya gitu. Kemudian fokusnya apa? Fokusnya adalah bagaimana si PI ini proses identification contribute to sustainability. Jadi mungkin saya sedikit gambaran proses identification ini kalau dalam chemical plant ini bisa bermacam-macam adalah suatu proses yang diuntungkan yang mengalami save energy. Save energy dengan cara misalnya plant ada sekarang kan pabriknya segede-gede gunung, gede-gede gitu. Tapi masa kayak sekarang udah mulai itu pabrik dibuat kecil sedikit sehingga akan reduce cost dan kita juga limbah juga lebih mudah tertangani. Jadi bagaimana itu bisa contribute to sustainability. Sustainability sendiri saya kira semua tahu ya sebenarnya karena ini kan ada pertemuan di pabrik semua ada sustainable. Saya rasa di berbagai bidang ada sustainability ya. Nah, kemudian ada restriction lagi. Restrictionnya apa? Chemical plant. Mungkin bisa jadi nanti ada restriction lagi misalnya in UK misalnya. UK ini kan nggak ada UK, berarti kita bisa aja bicara di mana aja dan mungkin kita bisa buat assignment-nya kita bicara proses identification yang seluruh dunia, kemudian kita akan mungkin karena kita banyak data tentang UK kita akan fokus ke situ juga akan bisa juga gitu ya. Ya ini yang kedua ya. Nah, ini lebih ke sosial ini. Assess to what extent has Cold War policy since Suharto's era affected politics di Indonesia. Ini kira-kira topiknya apa ini? Apa kira-kira yang topiknya ini? Cold War. Apa? Cold War. Cold War. Cold War tahu semua ya? Perang dingin tahu ya? Kan perang salju ya? Perang dingin itu zaman ketika perang saraf antara Amerika dengan Uni Soviet lah ya. Nah, jadi saling membacking lah. Uni Soviet backing Cina, yang Amerika backing ini. Jadi kapal selamnya disiagakan di Pasifik gitu ya. Jadi kalau ada satu yang trigger ya, jadilah perang nuklir ya. Jadi ini Cold War. Jadi Cold War ini seluruh dunia dia tergantung kita pro-nya kemana gitu. Indonesia waktu itu ya lebih pro ke Uni Soviet ya. Nah, tapi ini nanti ada restriksinya juga. Ini kayaknya ini bagiannya lebih ngerti ya karena orang dia dulu.
Topiknya court war ya. Topiknya mungkin court war polisi ya topiknya. Instruksinya kira-kira apa nih? Instruksinya apa? Apa yang disuruh kira-kira? Assess ya? Ya. Assessnya juga nggak sekedar assess, tapi ada to what extent ya. Jadi sampai sejauh mana atau di bagian apa sih sebenarnya bahwa polisi ini berpengaruh terhadap politik di Indonesia ya. Tapi ini dibatasi SIM atau ya. Ini ada lagi ini assess. Fokusnya ini fokusnya apa? Affected politik ya, mempengaruhi politik. Jadi dia bisa aja pertanyaannya assess what action has keluar polisi, misalnya affected military in Indonesia kan bisa aja kan. Tapi di sini fokusnya apa? Affected politik. Jadi ya politik lah, politik di Indonesia. Ya saya sebenarnya nggak ngerti, cuma tahu aja. Ya kemudian restriksinya apa? Ada dua sih rasanya restriksinya di sini adalah yang pertama Indonesia dan yang kedua Soeharto era. Jadi restriksinya Soeharto era. Jadi kalau kita mungkin mau membahas histori sedikit tentang Soekarno era ya nggak apa-apa. Tapi ya mungkin sekedar background aja. Background jangan fokusnya di Soekarno era, tapi lebih ke Soeharto era. Berarti mungkin apa mungkin kebijakan isinya kira-kira apa kebijakan-kebijakan yang diambil pada zaman Soeharto yang akibat pengaruh dari tadi perang ini tadi kira-kira gitu. Ini kalau ada pertanyaan kira-kira di tengah jalan silakan aja ya. Ya ini tadi ini instruction ini sebenarnya banyak lagi nih nanti yang mau copy. Ini saya juga copy paste dari apa namanya di tempat lain. Ini nggak saya mau apa namanya ya saya mengartikan ini semua saya belum mampu. Jadi ini ada beberapa instruksi, banyak lagi instruksinya misalnya seperti kalimat-kalimat yang biasa untuk assignment ya. Saya analyze apa arti atau utama conform, explain why something happen, kemudian clarify if reason for gitu ya. Terus tadi assess, identify, develop out, kemudian wake up, CL2 ya, CL2 wake. Kemudian di bawahnya ada lagi semua kayak kopi semua, sudah gambaran aja kira-kira ini inilah kira-kira isi dari instruction. Jadi kalau kita nggak paham perintahnya dari assignment, mungkin dari pertama kita udah melangkah ke arah yang salah gitu ya. Ini pastikan kalau kita buat assignment ya kita ngerti gitu. Jadi apa namanya, misalnya kalau kita pergi ke hutan, jangan apa istilahnya, habiskanlah waktu itu untuk mengasah kapak 2 hari, baru pergi hutannya 1 hari gitu. Jadi mau pergi hutan 3 hari, nggak ngasah kapak, kemudian 3 hari dihabiskan untuk nebang pokok. Jadi nanti yang lebih bagus kita mengerti dulu apa perintahnya, baru kemudian kalau itu kan menyelesaikan setengah dari masalah. Oke, ya ini kadang-kadang saya loncat-loncat juga ini. Kemudian ini reading dan not taking. Dalam kita apa namanya buat assignment itu kita akan reading apa namanya information gitu ya. Ini yang pertama misalnya bagaimana cara kita menemukan informasi, nanti juga ada bagian itu. Ini misalnya contohnya kalau bahan kita itu dari jurnal, ya. Saya kalau sosial juga pasti banyak kan dari jurnal ya, dari jurnal. Kalau handbook pasti itu kan cuma sebagai, nggak mungkin kita pakai handbook terus-terusan gitu ya. Jadi kalau handbook itu kan informasinya nggak update, kalau jurnal kan lebih update. Gimana caranya kita apa namanya, ada yang tahu nggak gimana jurnal misalnya kita banyak gitu, kita cari jurnal kan saya taruhlah di Scopus atau di mana gitu kan muncul bahan jurnal. Terus dari judul kadang-kadang juga bisa menipu ya. Kita nggak tahu pasti apa isi jurnal gitu.
Sementara jurnal yang kita download itu misalnya udah taruhlah 50 jurnal. Terus kira-kira gimana cara cepatnya untuk tahu bahwa jurnal ini berkenaan dengan tugas kita, kira-kira apa? Kira-kira gimana? Saya nggak gigit. Ya abstrak saya, abstrak pertama juga saya boleh abstrak pertama lihat abstraknya kira-kira ini berkenaan nggak dengan kita gitu. Misalnya kalau tadi yang politik yang Soeharto ya kan, misalnya ini tentang keluar, tapi keluarnya rupanya lebih ke yang di Cina misalnya. Ya, dia mungkin berkenaan juga, tapi masih sangat umum, tidak terlalu berkenaan. Jadi baca abstrak dulu, kemudian baru baca kesimpulan. Dari dua hal tersebut, itu kita bisa tahu kira-kira ini berkenaan dengan kita. Atau misalnya kita baca jurnal itu untuk mengetahui hal-hal umum aja. Misalnya bagaimana sih keadaan politik Rusia waktu itu misalnya. Ini sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan tugas kita, tetapi ada informasi yang kita nggak tahu gitu. Apalagi yang saya rasa yang kita sangat, misalnya apa ya, ada yang dari hukum ini? Nggak ada ya? Ya, ekonomi lah misalnya. Kita kebayang saya kayaknya kalau misalnya saya belajar hukum di sini di Indonesia aja gitu. Kalau saya pernah dapat tugas di Kimkel itu masalah undang-undang lingkungan gitu, hukum lingkungan gitu. Nah masalahnya di Indonesia aja saya nggak pernah baca artikel hukum, saya nggak ngerti tentang istilah-istilah hukum. Sampai ke sini saya suruh buat tugas makalah tentang hukum. Jadi kan pusing gitu kan, nggak ngerti ya. Dalam bahasa Indonesia aja saya nggak ngerti, apalagi bahasa Inggris gitu. Tentu kita akan menghabiskan waktu dulu untuk mengerti istilah-istilah hukum, misalnya tentang konservasi yang sangat sederhana aja, bagaimana hukum konservasi di UK, misalnya kan, akan menghabiskan waktu untuk hal-hal seperti itu. Jadi mungkin untuk hal-hal seperti ini akan lebih baik kalau kita membaca jurnal review namanya. Ada yang saya tahu ya jurnal review ya. Jadi kalau jurnal biasa itu biasa lebih spesifik, nanti kalau jurnal review ini dia akan membahas sekumpulan misalnya yang tadi yang kita bicara masalah Soeharto, dia akan bicara bagaimana politik di Indonesia masa Soeharto tadi gitu. Jadi itu akan banyak dia akan membahas, itu namanya jurnal review kan. Kemudian ketika kita membaca itu kita juga harus memikirkan pertanyaan apa yang kita ingin si jurnal tersebut atau buku tersebut ingin dijawab gitu. Dia harus think before we read gitu ya. Kemudian kalau kira-kira relevan dengan tugas kita baru kita lanjutkan. Kemudian juga yang paling penting yang terakhir adalah note taking, ini adalah making connection between one text and another. Jadi kita sudah punya 50 jurnal tadi. Pada saat itu mungkin kita nggak sadar bahwa ini berkaitan dengan assignment kita. Terus kita buang aja, tiba-tiba ketika di ujung kita ada punya ide baru, kita baru sadar ini kayaknya perlu baca halaman lagi. Ini sering ya yang terjadi ya. Saya ingin tahu masalah ini, gitu, tapi udah nggak tahu lagi bacanya di mana gitu. Nah, inilah pentingnya kita organizing information tadi ya. Itu Pak, masih nampak juga. Ya, ini mungkin beberapa cara misalnya kita untuk organize information ya. Misalnya ini saya baca di jurnal misalnya, ini memang lebih ke apa namanya ke penelitian saya. Yield scientific conversion ini sebenarnya nggak terlalu penting saat itu tugas. Tetapi ini ada informasi umum yang untuk membuat tugas itu saya harus tahu ini. Gitu. Nah, jadi caranya gimana saya akan buat poin-poin ini seperti apa, kemudian di sebelah kanan itu saya akan buat referensi. Ini referensinya manual ini saya simpan di hard disk saya. Tetapi kita bisa aja dengan cara mudah di referensi itu kita buat linking ke EndNote gitu kan. Di linking ke EndNote aja, kita buat list di bawah yang seperti yang di bawah ini. Ya ini saya
yang hubungan ke EndNote misalnya nih ya. Saya udah mereview di tadi kan saya apa misalnya ini karakteristik dari plasma misalnya, di produknya kira-kira apa, terus apa yang dihasilkan oleh plasma tersebut, kemudian ini saya buat komen, misalnya komen singkat aja, apa limitationnya, saya limited to low flow rate. Kenapa komen ini penting? Kadang-kadang komen ini penting itu agar kita jangan buat tugas itu atau ya sama interpretasi kita dan buat tabelnya tanpa penjelasan gitu, atau buat apa misalnya ya buat tabel tanpa menambahkan komen kita gitu. Jadi nggak ada rasa kita di situ. Jadi penting menambahkan rasa kita di situ kan. Saya rasa ini berlaku untuk interpretasi dan juga assignment. Jadi kalau cuma kita listing jurnal si ini ngomong ini, si ini ngomong itu, terus kamunya ngomong apa gitu, nggak ada gitu kan. Jadi harus ada komen juga. Jadi ya yang ini saya tekankan di sini, nah, ini saya buat listing ini. Nah, ini adalah link ke EndNote gitu. Link ke EndNote. Ya. Ini ini mungkin sekitar ada cerita aja lah, ada 87 jurnal yang saya ekspor ke EndNote. Bisa apa aja, bisa berbentuk jurnal, ya ada juga mungkin sekedar buku atau website. Semuanya familiar dengan EndNote? Enggak. Oke. Jadi ya ini EndNote ini akan sangat membantu dalam membuat disertasi. Kenapa? Dalam hal tadi organizing informasi tadi. Bayangkan kita udah yang seperti kejadian tadi. Kita tahu bahwa ini ada di satu jurnal gitu. Jadi dengan membuat seperti ini saya ingin tahu cara skill selanjutnya ini saya tinggal tambahin aja ini ada di mana saya. Mantap aja tadi di EndNote ini di sini saya kan. Nah, ini tinggal masukkan aja. Nah, dengan EndNote saya akan tahu bahwa ini letaknya di sini gitu. Jadi suatu waktu kalau saya kepingin lagi tinggal lihat aja, ini kan referensi 1 ya. Lihat aja nih. Referensi 1 adalah bukunya ini kan, umumnya production apa gitu. Ya ini memang caranya adalah ya kita buka hard disk kita atau komputer kita di mana yang berisi buku atau jurnal tersebut. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk mengarrange informasi tadi ya. Jadi sebenarnya EndNote ini sangat gampang. Nanti di akhir sesi akan saya tunjukkan juga. Kita nggak harus menuliskan manual ini buku-bukunya. Inilah kelebihan dari EndNote. Jadi kalau kita buka jurnalnya di satu website, misalnya apa ScienceDirect itu. Jadi ScienceDirect itu udah otomatis membuat ekspor citation dari jurnal. Jadi kita cuma tinggal ekspor atau import ya. Export citation. Nanti di export citation kita download di di hard disk kita. Baru dari EndNote ini kita import lagi gitu. Jadi misalnya cara gampang misalnya. Ya, saya cari ini gampangnya seperti ini ya. Ya ada terus dari sini saya kepingin tahu tentang ini itu jurnal ini ya. Terus dari jurnalis yang saya baca tadi misalnya abstraknya, ini abstraknya berkenaan dengan saya lumayan, terus baca conclusion ya oke. Kemudian tapi ini nggak terlalu relevan sekali dengan assignment saya, tapi punya informasi umum yang saya harus ketahui sebelum saya buat assignment. Jadi caranya gimana ya?
ekspor, di sini ada ekspor. Ya, di sini ada for and not reference manager. Jadi ada beberapa aplikasi sebenarnya untuk reference database ini. Ada EndNote, ada reference manager namanya. Dia tinggal, memang kekurangannya EndNote ini dia nggak gratis. Kalau kita pulang ke Indonesia ini harus bayar. Jadi ya ada cara lain. Ya, nah ini kan kita download di sini. Tadi saya buka EndNote saya. Ini tinggal import aja. Mana tadi saya import? Ini punyanya ini ya. Ini punyanya Mas Felix ini. Berarti didukung nggak ya? Gimana tadi Pak? Oh iya ya, ini dah. Ya taruhlah misalnya saya punya yang lain gitu. Nah ini misalnya fokus list misalnya. Nah, tinggal anggapnya ini tadi yang saya download. Tinggal saya import aja, dia akan masuk ke Maria. Ini sangat gampang ya. Bisa setengah jam EndNote ini akan bisa dikuasai. Di apa namanya, buka aja library, ada di library ada, nggak mesti ke library-nya ada, di website-nya library ada EndNote. Yang gampang. Dan saya menganjurkan sekali pakai EndNote. Apalagi kalau saya misalnya kebetulan nah referensi saya ini itu pakai nomor. Bayangkan saya kalau saya nggak pakai EndNote, tiba-tiba saya punya ide sesuatu di tengah jalan, saya punya referensi 90 di tengah jalan, di tengah-tengah disertasi itu saya ada keidean tambah ini. Saya masukkan di nomor misalnya 47. Bayangkan saya harus mengetik ulang dan melihat semua nomor-nomor tersebut dan mengubah satu persatu. Kebayang ya? Coba, ini yang tadinya 46. Oh 46 nggak kan? Yang tadinya 48, jadi 49. Kebayang kan? Belum lagi nanti 49-nya bukan di situ aja, ada di tempat lain, nanti di ujung disertasi juga ada gitu. Ya mungkin bagi yang ngerjainnya sistem Harvard nggak terlalu pengaruh ya Mas Ali ya. Kalau misalnya sistem Harvard kan sistem nama ya, misalnya dari 2011 misalnya, kan sampai dari awal disertasi sampai akhir itu tetap dari 2011, kecuali nanti 2011 Mas Ali kadang ngeluarin beberapa jurnal mungkin akan berbeda gitu ya. Tapi bayangkan aja kalau kita pakai sistem penemuran, Anda pakai sistem penemuran nggak di sini? Nah ada, belajar EndNote, tapi nggak bisa kayaknya, nggak bisa ya. Nah, bayangkan aja kalau nggak pakai EndNote itu akan pusing nge-tracknya, jamin. Jadi itu fungsi EndNote gitu. Jadi kita akan simply bisa memasukkan kapan aja dengan EndNote ini. Nah ini cara kita membuat disertasi juga ada beberapa cara. Yang pertama misalnya kita membahas sesuatu, kita bisa membahas dari distance to close, artinya bisa dari hal-hal yang sangat umum kemudian dari hal yang spesifik. Tapi jangan terlalu banyak bermain di hal-hal umum juga gitu. Nah, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di hal-hal umum. Jangan tadi bisa kita bicarakan politik zaman Soeharto, terus kita bicarakan Soeharto lahir di desa Kemusuh. Desa Kemusuh itu adalah desa di kaki gunung ini yang punya gunung Merapi yang sering meletus misalnya.
udah habis di situ waktu itu, nggak ini ya, nggak relevan. Artinya ya tadi seperti Mas Pendik bilang gitu ya, yang nggak penting bisa dibuang ya. Ya. Atau memang ada waktu saya dulu buat assignment juga kadang-kadang ini assignment 3.000 kata ya, saya baru 1.500 kata ya. Yang memang biasanya kan assignment tuh do not access 3.000 kan, nggak ada yang minimal 3.000, nggak ada kayak MCQ. Jangan lebih 3.000, tapi kan 1.500 ke 3.000 kayaknya kan jauh sekali kan. Kalau dia buat 3.000 kan pasti dia expected-nya sekitar 2.500 lah, 2.500 3.000 lah, atau 2.300 boleh juga. Tapi kan 1.500 masih sangat jauh ya. Triknya kadang-kadang gimana? Ya, buat panjang kalimat. Asriga tuh misalnya kan, buat yang kalimat yang apa namanya spesifik kayaknya. Ya kemudian kita juga bisa membahas dengan kronologikal, misalnya kronologi itu artinya dari tahun ke tahun ya, perkembangan. Atau misalnya kita bisa membahas secara comparison and contrast different. Ini kita compare different approach, view atau karakteristik. Saya tadi kayak Mas Felix sudah sampaikan tadi di apa tadi yang di Eropa mengatakan ada view di Eropa bahwa tadi steroid itu nggak terlalu pengaruh gitu bagi orang Eropa. Jadi ada different view lagi bahwa di Asia pengaruh gitu kan. Ini kan compare beberapa view kan. Kemudian jangan lupa tadi ditambahkan kalimat penutupnya. Kalimat penutupnya apa tadi? Bahwa ini etnik spesifik gitu ya, etnik spesifik. Jangan lupa, jadi jangan cuma kita listing aja gitu. Ini tidak berlaku untuk assignment. Ada pertanyaan seperti ini? Oke, selanjutnya belum ngantor ya. Nah, ini reporting verb ya. Reporting verb tahu ya? Nah, ini reporting verb ini ada dibagi berdasarkan aktivitasnya ada beberapa macam. Yang pertama ini juga ketika kita men-citing tulisan orang lain, gitu, kita memasukkan tulisan orang lain ke dalam assignment kita atau tadi disertasi. Ini ada kata-kata yang sebenarnya saya juga nggak tahu dulunya. Jadi nggak sekedar menggantikan aja tadi saya save ya nggak formal tadi kan. Tapi nggak bisa dalam seluruh tugas itu kita buat state. Kemudian nanti di paragraf berikutnya state lagi. Ini kan nggak boring gitu ya. State sekali dua kali oke, tapi di seluruhnya tidak. Jadi sebenarnya ada makna di setiap reporting code ini ada maknanya. Gitu. Pertama misalnya kalau kita bicarakan tentang prosedur dan research finding, itu bisa orang menggunakan observe misalnya. Misalnya bintang 2011 observe apa gitu. Nah berarti dia sudah melakukan eksperimen apa gitu ya, ada finding misalnya. Gitu. Terus ini berkaitan dengan prosedur dan research finding. Ini ada beberapa reporting code-nya. Kemudian thinking activities ya. Nah, ini building, view, speculate. Nah ini juga nanti ada beberapa tingkatannya juga. Kan beda antara nggak bisa tadi itu memperindah yang saya buat believe, kemudian tadi saya udah ngomong believe ya. Sekarang saya buat speculate ya. Memang konteksnya sama-sama di thinking activities ya. Tapi antara believe dengan speculate sama nggak artinya? Udah beda. Rasanya juga beda gitu. Tapi ada beberapa yang sama, misalnya conduct tadi ini ya 11-12 lah hampir sama. Rasanya hampir sama, tapi nanti di belief speculate-nya akan beda di strong agreement-nya itu beda gitu. Agreement-nya beda antara belief. Kalau belief itu gimana kalau kita ngomong belief? Kayaknya kita yakin gitu ya, yakin. Tapi kalau speculate gitu ya saya enggak ya. Kan jadi beda rasanya, jadi nggak bisa. Jadi jangan cuma memikirkan ini thinking activities terus kita ganti aja gitu, nggak bisa gitu.
Jadi ada rasanya juga. Nah, ketika kita menjalankan discussion, ada argue, ya. Ada discuss, dan suggest, propose, discuss. Ini juga ada artinya juga, misalnya. Ada artinya juga, misalnya. Discuss, misalnya. Nah, discuss ini artinya, ya memang dia discuss, tapi posisi kita, jadi ada author dan ada writer. Author itu adalah orang yang kita ngambil hasilnya, gitu ya. Ini jurnal. Ini ada jurnal. Yang nulis jurnal itu adalah authornya. Sementara writer adalah kita yang buat assignment, ya. Jadi nggak sekedar suggest, gitu. Itu ada artinya juga suggest. Kalau dalam science, suggest itu biasa digunakan kalau kita sebagai writer merasa bahwa ini opininya lemah, gitu. Findingnya lemah biasanya. Nah, misalnya gini, misalnya kita nggak kurang yakin, gitu. Itu biasa kita buat suggest. Jadi, misalnya saya punya kalau di bidang saya ada satu alat, gitu. Alat itu tidak menampakkan hasil yang sebagaimana saya harapkan, gitu. Saya punya 3 katalis. Di katalis pertama kedua ini bagus hasilnya, tapi yang ketiga jelek hasilnya. Jadi kita nggak tahu nih kenapa seperti ini fenomenanya. Ya, bisa kita hubungkan misalnya ada misalnya apa? Valid suggested dan misalnya ini karena ini pengaruh dari misalnya pengaruh dari rendahnya kemampuan alat tersebut yang berkaitan dengan penggunaan katalis ini. Misalnya responnya kan beda, misalnya antara yang 1, 2, 3 ya. Yang 3 ini nggak bisa pakai alat ini. Jadi bisa kita pakai kata-kata suggest. Gitu ya. Ketika sedikit bukti tentang hal tersebut. Tapi kan kita harus kayaknya menunjukkan sesuatu kan. Kan nggak bisa kita tinggalin yang pertama, yang kedua bagus, yang ketiga jelek. Dan kita tidak menjelaskan apa-apa gitu. Nah, mungkin kita akan sedikit memilih kata-kata mungkin suggest, misalnya, ya, agak lemah gitu ya. Jadi misalnya, ya sini makanya reporting point itu digunakan untuk karakteristik source itu apakah dia faktual, netral atau objektif ya. Kemudian juga menunjukkan writer judgment of the work. Jadi bagaimana pendapat kita terhadap author itu ya. Nah ini misalnya di beberapa kata misalnya netral, misalnya assume, kemudian comment, demonstrate. Ini memang ini bisa beda-beda gitu ya. Nanti kalau di bidang mungkin saya mungkin demonstrate itu udah agak kuat gitu, udah agak kuat. Ini mungkin bisa perdebatan ada nih di sini ya. Demonstrate kalau di saya itu agak kuat, bukan agak kuat, udah agree kayaknya. Ketika saya bilang misalnya Reza misalnya demonstrate the ability of this catalyst on the experiment of something misalnya. Itu berarti jika saya memakai kata-kata demonstrate itu saya udah agree dengan kata-kata dengan dia. Ketimbang ketika saya buat discuss atau kata-kata yang lebih lemah gitu, admit misalnya gitu, imply, ini akan lebih lemah gitu ya. Nah, ini ada kata-kata yang strong misalnya, confirm, kemudian highlight, kemudian recommend, provide ini kadang-kadang bisa kuat tapi dia lebih ke menengah gitu. Jadi kata-kata ini mengandung arti sebenarnya. Jadi pemilihan kata-kata jadi nggak bisa tadi kita punya kata-kata say misalnya kita ganti dengan apa aja gitu. Jadi ada makna kata-kata ini. Oke, ini supaya yang ngantuk ya.
Ya, ini saya mau buat dulu harusnya keluarnya seperti ini ya. Ini misalnya ini saya akan lari ke para tracing. Jadi cara kita setting itu kan ada beberapa macam, tadi Mas Ferry juga kan, ya. Para tracing atau summaries, kemudian ada quotation. Quotation itu bisa long quotation dan short quotation. Ya, itu beberapa cara kita men-cite tulisan orang. Apa yang sering kita gunakan? Biasanya di mana? Kebanyakan apa? Paraphrasing ya pasti ya. Karena mungkin sepanjang citation itu kan kita mengcopy semua tulisan orang gitu kan. Dan kita membuat tanda kutip, itu kan namanya quotation ya. Tapi kan nggak mungkin kita supaya nggak dibilang plagiarism, udah copy aja semua buat quotation. Quotation. Ini ada batasnya juga kan. Masalah saya memang di setiap, saya nggak tahu, biasanya ada batas ya. Dan ada semacam konsensus umum lah. Misalnya kalau di social science mungkin tiap school akan beda-beda juga. Ini berapa sih yang boleh di quotation, di engineering berapa dan apa yang lebih banyak misalnya ya. Kebanyakan lebih banyak mungkin paraphrasing atau summarizing ya. Kebanyakan seperti itu. Quotation ya nggak banyak lah. Quotation itu kalau sangat-sangat perlu ya. Mungkin sekitar quotation sekitar saya rasa nggak lebih dari 20%. Mungkin sangat jauh kurang dari itu. Nah ini bagaimana cara kita paraphrase. Ini contohnya saya ini ada stand COVID ini kembali ke bidang saya ya. Saya ngertinya ini sih, makanya saya taruh ini. Saya di specified plan of the future will be much less obtrusive with the distillation and the world of our present chemical complex being replaced by more complex and inconspicuous equipment. What is more, the cost of actual treatment system will be much cheaper. Resulting in future. Ini kata-kata aslinya dari si Stankovic. Tapi tidak mungkin begini. Plagiarism itu bukan cuman kita menulis referensi, bukan udah kita tulis referensi terus kita bebas dari plagiarism, enggak. Kita harus memparaphrase. Nah, kebanyakan kita cara mudah paraphrase gimana? Ya tinggal lihat kamu sebenarnya obtrusifnya artinya apa, kemudian diganti kemudian ini obtrusif artinya due I show misalnya kan, kemudian distillation dan absorption towers ini diganti separation tower misalnya ya. Tapi sebenarnya ini kita nggak akan bisa memparaphrase kalau kita tidak mengerti konteksnya apa. Makanya kita harus baca dan baca lagi. Makanya kadang-kadang pengetahuan umum di bidang itu perlu ya. Misalnya what is more, saya cara gampangnya apa? Intinya in addition ya kan? In addition gitu ya. The cost yang dibuat, ya price misalnya ya. Seperti tadi. Tapi ini nggak bisa sebenarnya, karena ini terlalu sama gitu. Jadi sebenarnya ideal para presiden itu adalah kita mengubah struktur kalimat dan kita pakai kata-kata kita sendiri gitu. Cara yang lebih modern paraphrase adalah gimana? Mengubah dari aktif ke pasif. Ya ini kalau kepepet seperti ini memang ya. Semua diubah jadi pasif. Kemudian kata-kata yang ini kira-kira diganti ya. Ya itu cara ini. Saya juga melakukannya kalau kepepet. Serang. Tapi sebenarnya cara idealnya seperti apa? Ada hal-hal yang memang bisa kita ganti dan ada hal yang kita nggak bisa ganti. Seperti apa misalnya? Obtrusif ini bisa diganti ya. Distillation and absorption tower ini seolah kita pikir utama nggak bisa diganti, sebenarnya bisa gitu. Kita kan di sini bukan membicarakan, kita kepingin ide umum, idenya aja gitu, nggak mesti kan alatnya itu. Jadi bisa diganti dengan fungsi dari distillation and absorption towernya apa? Untuk memisahkan, alat pemisah. Jadi diganti dengan separation tower. Itu kan udah
paraphrase, kemudian compact misalnya. Compact ini bisa diganti dengan mini package atau bisa condense, ya. Kemudian inconspicuous ini diganti. Gimana caranya menemukan ini namanya thesaurus ya? Biasanya cara gampangnya gimana? Klik kanan aja kan di Microsoft Word ya. Di kanan Microsoft ada sinonim keluar gitu. Tapi kadang-kadang dia akan menyarankan hal-hal yang aneh gitu. Karena mungkin nggak berkaitan dengan kita, bisa jadi di hal psikologi dan sarankan atau apa gitu ya. Saya tadi bawa laptop saya sengaja, kebetulan saya punya ada software saya install, namanya mungkin saya nggak tahu, Lingus tahu nggak? Oh nggak tahu ya. Jadi saya cari internet juga, saya ada software namanya Lingus. Nah di Lingus ini bisa ditambah database-nya. Jadi Lingus itu adalah platform untuk kamus. Jadi Anda dengan Lingus ini bisa buat kamus bahasa Jawa Inggris atau bahasa Jawa Jordi, bisa buat sendiri. Nah, tapi thanks sudah ada yang Oxford Dictionary ya. Jadi kita tinggal tambah database Oxford ke dalam Lingus itu, nanti kalau yang mau boleh copy. Jadi saya juga punya thesaurusnya juga, ada Oxford Thesaurus. Gitu. Jadi ini lebih reliable daripada Microsoft Word tadi, mudah-mudahan gitu. Tetapi memang nggak semua itu kita perlu thesaurus ya, kali-kali tebak aja lah. Atau dalam banyak hal tebak aja. Ya ini misalnya tadi emission standar ini kayaknya nggak bisa diganti, karena ini kata-kata teknikal, jadi ini nggak perlu diganti. Kemudian setelah saya mengganti ini jadinya seperti apa? Ini kalimat aslinya tadi. Intensified plan of the future will be much less obtrusive. Obtrusive itu artinya ini ya, besar dan gak enak dipandang lah. Jadi artinya pabrik di masa yang akan datang itu akan lebih less obtrusive, jadi nggak lebih enak dipandang lah kita bilang ya. Kemudian dengan tadi distilasi dan tower ini akan digantikan dengan sesuatu yang lebih kecil, compact, dan lebih tidak expectation ini not really noticeable, artinya nggak terlalu nampak gitu ya. Kemudian juga ini dikatakan bahwa cost dari treatment ini akan sangat murah sehingga menghasilkan dari keberhasilan dari menemui standar emisi ya. Kemudian jadi saya akan bisa ganti misalnya dengan the significant change of future chemical plant has been foreseen by Penboy. The mini package and obtrusive apparatus will remove a classic ISO separation tower. Nah, di sini tadi seperti Mas Felix bilang ya, jadi ada this change will also help waste. Jadi ada ada link antara kalimat kedua dengan yang pertama. Gitu. This ini refer kemana nih? Ya ini, this ini merefer ke kalimat sebelumnya, seluruh kalimat. Bahwa mini package ini akan menggantikan separation tower yang besar-besar. Jadi di sini refer ke situ. This change will also help waste treatment process to satisfy emission standard without sacrificing economic benefit. Ini kan kayaknya udah berubah jauh dari yang pertama tadi ya. Terus saya juga bisa buat banyak. It is believed that chemical plant will look more condensed and unnoticeable compared to the classic compressor tower. The industry will see economic benefits since the obligation to meet emission standard will be much simpler with this new generation of waste treatment process. Ini ada dua hal yang sangat berbeda juga ya. Jadi rasa juga tadi ya. Saya buat it is belief ini artinya saya juga percaya apa yang dikatakan oleh si Stankovic ini. Ternyata ya ini itu kira-kira tadi gimana kita paraphrasing ya. Ini idealnya, tapi kalau kepepet ya apapun akan dilakukan ya, dari ubah aktif ke pasif, terus ubah kata-kata gitu ya. Nah bisa aja source of information ini kita bisa dapat dari buku itu bisa ya.
jurnal artikel, website, kemudian tools to finding itu bisa, ini saya sekarang tahu semua, University Library Research, kemudian ada Scopus. Scopus tahu? Nah, Scopus ini adalah suatu apa ya, semacam apa ya? Database ya, database yang mengindeks jurnal berdasarkan ranking. Jadi kadang-kadang ada dosen-dosen mungkin yang mengatakan bahwa pakai yang jurnal yang indeksnya tinggi gitu. Kita mau harus pakai Scopus gitu ya. Internet search engine, Google segala macam ya. Atau bisa jadi database lain, misalnya di web ekonomi ini ada open database. Gimana keeping up to date? Nah, keeping up to date ini kita bisa, misalnya di tengah kita mau buat disertasi gitu ya. Kita udah mulai dari 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba di tengah jalan tuh ada jurnal terbaru diterbitkan oleh penulis yang kita sangat kagumi misalnya. Dia menulis ini menulis banyak tentang hal tersebut. Kan kita nggak mungkin setiap minggu kita buka. Dia ada buka ini baru nggak? Ada buat jurnal baru nggak? Ada nggak gitu? Caranya gimana? Good question. Ini kan sama juga kita misalnya kayak gimana ya? Nah, gampangnya kayak di IB aja lah. Tahu IB semua ya pasti ya. Nah, cara di IB kalau nyari barang tertentu gimana? Kan ada fitur apa? Save search kan? Jadi kita nyari sepatu misalnya kan? Dari sepatu kan caranya buat di save search, kemudian kita tinggal nanti IB akan ngasih tahu kita kan kalau ada barang terbaru yang sesuai dengan kriteria kita. Ini juga fungsi subscription seperti itu. Ya. Ini sangat membantu sekali ketika jangan sampai misalnya nanti misalnya yang master misalnya ditanyakin sama yang apa namanya reviewernya, saya lihat kamu sangat mengikuti jurnal dari misalnya siapa ya, dari si John misalnya. John Lee misalnya. Udah baca nggak jurnal John Lee tentang ini? Oh belum, kapan terbitnya? Nah, kita nggak tahu kan? Nah, ini bisa aja terjadi. Oh, baru kok ada 3 bulan yang lalu masa kamu belum baca gitu. Nah, ini bisa aja terjadi kalau kita tadi nggak up to date pada informasi, atau misalnya kita ada informasi-informasi yang pada saat kita kutip itu informasi itu benar, ternyata kemudian di kemudian hari akan berbeda. Itu ya makanya mesti jadi up to date, atau bisa jadi subscription to RSS ya. Saya rasa ini sekian materi dari saya. Ada pertanyaan kira-kira? Waktunya berapa lagi Mas? Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Sudah saya jawab. Jadi saya simpulkan tadi materi saya yang penting itu adalah bagaimana kita organizing informasi. Cara organizing informasi saya sarankan sangat pakai EndNote tadi untuk kita itu. Kemudian satu lagi kita keep up to date dengan jurnal-jurnal terbaru. Dan saya rasa terus melatih kemampuan untuk para tracing ya. Ini kan suatu kemampuan yang dilatih. Oke, ya Mas Antoni, boleh Mas? Ya. RSS itu kalau sama juga, saya juga belum pernah pakai RSS ini. Ada yang ngeblok nggak? Siapa yang ngeblok di sini? Pasti saya rasa semua ngeblok ya. RSS ini misalnya kita ada berita-berita itu ada yang namanya RSS feeder ya. Jadi RSS itu sama juga seperti subscription. Jadi nanti kalau ada hal-hal terbaru itu nanti kita juga bisa akan tahu dari RSS itu. Iya, seperti ya, yang sama. Jadi sama juga seperti subscription ya. Jadi seperti ini juga ini ada kalau kita sign in kita juga bisa subscription kemarin. Nah, kita cari jurnal, kita search, kita buat keyword search kita apa saja. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang baru tentang hal itu akan dikasih tahu dengan kita. Juga fungsi subscription. Ya. Dan yang lain? Kalau nggak ada, nanti
Bagus, saya nggak perlu jawab. Oke, terima kasih. Lagi kedua. Bisnya ada sesi konsultasi, tapi sebelumnya paling break dulu 5 menit. Nanti sesi konsultasi bagi yang minat nanti ada di belakang. Masing-masing orang kita 10 menit baru pulang. Boleh pulang semuanya? Enggak. Sebelumnya pastinya kita acara ini di sebelah sana. Sebelumnya acara ini bisa terlaksana karena tentunya ada partisipasi dari para pembicara kita. Kalau nggak ada partisipasi dari pembicara kita, pasti tidak akan terlaksana. Kita tahu dulu partisipasi dari teman-teman juga. Jadi dengan ini kami dari PPI Kasel ini memberikan sebuah penghargaan gitu secara semi formal pada kedua pembicara kita dalam untuk sebuah ucapan terima kasih dari kami selaku panitia acara ini. Jadi pertama-tama kami ingin memberikan terima kasih kepada Pak Felix. Selanjutnya pada Pak Tengkumu juga. Terima kasih Pak. Lokasinya siapa? Banyak haus, kalau lama sedikit mungkin ada